warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dari Prodi Teknik Informatika Universitas Tasikmalaya. Baiklah, di sini saya akan merancang alat timbangan beras otomatis dengan output hasil print berbasis Arduino. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan rancangan dan komponen-komponen apa saja yang ada pada alat timbangan beras ini. Alat ini sudah saya rancang dan sudah siap. Tapi untuk penjelasannya biar lebih mudah, ini alat kita bongkar kembali biar mudah untuk kawan-kawan sekalian memahaminya dan juga mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Baik. Kita bongkar lagi. Ini namanya sensor load cell. Ini adalah sensor load cell, yaitu gunanya untuk nanti sensor tekanan atau tekanan dari beban atau beras yang kita timbang. Ini kita buka lagi penutupnya. Ini komponen-komponen yang ada di dalam timbangan. Ini namanya sensor HX711, yaitu gunanya untuk membaca hasil dari timbangan beras yang diterima dari load cell. Kemudian kita lanjut komponen selanjutnya, ini namanya thermal printer, yaitu ini sebagai alat untuk outputnya, hasil printnya gitu. Kemudian ini kit Arduino. Ini kit Arduino. Kemudian ini LCD. Dan ini keypad. Ini adalah power supply-nya. Ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian dari alat ini. Baik, di sini saya jelaskan ini rangkaian dari LCD. Kemudian LCD ini mempunyai 16 kaki atau kabelnya gitu. Yaitu kaki pertama itu dialurkan ke pin GND pada Arduino. Itu kaki kedua itu dialurkan ke pin VCC pada Arduino. Di sini VCC ada tulisan di sini kecil. Kaki ketiga itu dialurkan ke potensio. Potensio itu yang ada pada PCB bolong ini. PCB bolong. Dan kaki yang keempat itu dialurkan ke pin 7.
pin 7 pada Arduino. Pin 7 ini dia. Ada angka 7 di situ. Yang pin ke-5 itu kita bikin di pin GND pada PCB bolong. Yang ke-6 itu kita alurkan ke pin 8 pada Arduino. Kaki yang ke-7 kita kaki yang ke-7 pada LCD kita alurkan ke pin 9 pada Arduino. Itulah tadi sedikit rangkaian alur dari kaki-kaki pada LCD. Selanjutnya kita masuk pada keypad. Ini dia keypad. Di sini kabelnya. Ini soketnya. Ini soketnya. Bisa dilihat soketnya. Nah, ini ada 8 soket atau 8 kaki-kaki. Karena yang saya gunakan keypad 4x4. 4x4. Tuh. Ini dialurkan langsung, semua kaki-kaki ini dialurkan langsung ke Arduino. Ini dia, dialurkan ke Arduino. Kemudian kita masuk ke ini sensor HX711. Sensor HX711 ini ada 4 kaki-kaki. Baiklah, ini dia yang ini, yang kabel pertama ini itu kabel GND. Bisa dilihat kabel GND. Yang ini DT, dan ini SCK, dan ini VCC. Nah, jadi GND sama kabel atau kaki-kaki DT ini itu kita alurkan ke Arduino. Ini yang 2 lagi SCK sama VC kita alurkan ke PCB bolong untuk membaca hasil timbangan pada sensor load cell ini. Baiklah, ini selanjutnya thermal printer ini mempunyai 2 kaki, yaitu VCC dan GND. GND yaitu yang berwarna biru ini, VCC yang berwarna ungu. Kaki-kaki GND itu dihubungkan pada Arduino pada pin A0, dan kaki-kaki VCC dihubungkan pada Arduino pin A1. Kenapa ini sedikit saya jelaskan kenapa saya katakan pada pin A0 atau A1 atau pin 8 tadi. Karena nanti pas kita memprogramnya, di pemrograman Arduino IDE itu, di situ kita bikin kabel atau kaki-kaki VCC GND dialurkan kepada Arduino pada pin A0 gitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang rangkaian alat ini. Selanjutnya kita lanjut ke proses atau pemrograman alat ini. Di sini saya menggunakan softwarenya, saya menggunakan Arduino IDE. Baiklah, kita lanjut pada pemrograman. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrogramannya. Pemrogramannya di sini menggunakan Arduino IDE. Ini dia. Kita masuk. Ini codingnya. Yang pertama di sini kita include HX711 sensor tadi. Kemudian kita include keypad, liquid crystal ini LCD. Kemudian ini thermal printer.
kita include dulu semua perangkat kerasnya. Kemudian di sini ini coding keypad. Ini di sini coding keypad. Ini 22, 23, 24, 25 itu ialah nomor pin pada Arduino, kit Arduino. Jadi kaki-kakinya tadi kita hubungkan ke pin berapa di Arduino. Jadi di sini kita tulis pinnya biar saling terhubung. Kemudian ini coding pemrograman LCD. Di sini ini yang tulisan yang ditampilkan pada LCD. Ini LCD yang satu, yang depan. Selamat datang di timbangan beras digital. Selamat datang di timbangan beras digital. Ini LCD 2 yang untuk pembeli. Ini LCD untuk penjual. Kemudian kalau kita masuk ke menu pilih beras, ini tampilannya sama. LCD yang untuk penjual sama pembeli tampilannya sama. Ini nama yang ditampilkan itu jenis berasnya. Ada jenis Pak Tani, Mawar. Kemudian kita masuk ke thermal printer. Ini coding thermal printer. Di sini yang kita print nanti yang keluar pada printoutnya itu umpamanya contohnya di sini beras Pak Tani, beratnya berapa yang kita timbang tuh pada dot sale. Ini harga per kilonya dan harga totalnya. Ini total. Ini harga totalnya. Terima kasih. Dan ini contohnya juga, itu kita bikin sama tiap satu jenis beras, codingnya sama untuk yang keluar pada hasil printoutnya. Kemudian di sini untuk keypad pada menu harga. Ini untuk penyetingan menu harganya, harga beras. Ini tampilan pada LCD nanti. Masukkan harga beras, masukkan harga. Nah, itu gunanya keypad tadi untuk kita menyeting harga. Ini RP berapa per harga per kilo, set harga. Begitu juga setiap jenis beras caranya sama. Jadi codingnya di sini pokoknya beras Pak Tani satu, codingnya sama, tapi nama berasnya beda. Kita masukkan satu-satu pada Arduino IDE. Ingat, pas kita memprogram alat ini, jangan lupa kabel USB dari laptop ke alat harus terhubung.
itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai pemrograman alat timbangan beras ini. Selanjutnya kita masuk pada pengujian ke lokasi studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji alat saya ini dengan beras 5 kilo. Dan di sini sudah ada pemilik toko yang bernama Haji Indah. Saja kita uji alat ini. Ini jenis beras nih, merombek. 4 kilo 49. Baru di print A aja. Nah, keluar nggak? Oke, ini hasil printnya. Nah, dan ini tampilan LCD. Saya akan menjelaskan tentang menyeting harga kepada pemilik toko. Cut dulu. 3. Di sini yang pertama Haji tekan bintang. Nah, setting harga beras. Nah, umpamanya beras mawar kita setting. Cek ompe. Nah, masukkan per kilonya berapa? 1 kilonya berapa ya? Onom boleh 1.000 lah. Onom boleh 1.000. Wes, tekan pagar untuk save. Oke, seperti itulah. Baiklah, itulah tadi hasil pengujian saya dengan pemilik toko. Sekarang saya minta pendapat dari pemilik toko dengan alat saya ini. Oke, menurut saya alat ini bagus. Sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau bisa alat ini diterapkan di sini ya. Oke, baik. Baiklah, itulah tadi hasil dari pengujian alat saya di tempat studi kasusnya. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada pemilik toko dan saya ucapkan terima kasih. I'm sorry, but don't